Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali bisa kembali menyapa Anda bersama saya Muhammad Lutfi Khairuddin. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan membincangkan satu pembicaraan, satu bahasan, satu permasalahan yang saya kira sangat penting sekali begitu, khususnya bagi kita umat beragama, khususnya agama Islam begitu, bahwa dalam beragama kita tentu meyakini akan adanya Tuhan begitu. Soal ketauhidan, soal akidah, soal teologi begitu. Dan setiap kita ada permasalahan begitu ya, khususnya kita yang saat ini hidup di dunia ini, kita tentu membutuhkan sandaran. Tentunya adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selebihnya kita akan berbincang untuk bagaimana kita bisa lebih menggali lebih dalam tentang ini. Sudah hadir seorang yang saya kira kompetensinya sudah tidak diragukan lagi, kapasitas beliau juga sudah tidak diragukan lagi, dan tentu kita ingin mendapatkan ilmu banyak begitu dari beliau. Saya langsung sapa Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo. Assalamualaikum Prof. Imam. Senang melihat Prof kembali sehat ini. Saya juga gembira ketemu. Dan ini tentu yang ditunggu-tunggu pemirsa, yaitu ilmunya Prof ini. Nah Prof, tadi saya sudah memberikan sedikit pengantar begitu tentang ketuhanan Prof. Kita hidup di dunia ini kan tidak lepas dari yang namanya permasalahan hidup, problematika hidup. Kemudian juga ada suka, ada duka, tentu silih berganti begitu. Dan setiap kita itu ada semacam kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan. Tentu kita diajarkan untuk bersyukur begitu. Bersyukur kepada siapa? Tentu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua orang bisa jadi bisa begitu. Nah, demikian juga ketika menghadapi satu persoalan, satu problematika, satu kesulitan dalam hidup ini, tentu kita juga membutuhkan solusi, membutuhkan problem solving. Kemudian kita juga mengimani, mempercayai bahwa yang bisa menyelesaikan ya ini Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita akan bertanya sekaligus memohon kepada Prof, bagaimana sesungguhnya tentang mencari Tuhan ini, Prof. Tuhan ini seperti apa? Kemudian di mana? Kalau udah di mana ini tempat lokasi, Prof. Kemudian juga agar barangkali kita ini hidupnya bisa lebih bahagia begitu, karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa begitu, baik dikala suka, dikala duka. Nah, ini satu tema yang saya kira juga sensitif begitu, karena terkait dengan ketuhanan ini tentu banyak orang juga yang kalau bicaranya tidak bisa tertata begitu Prof, soal tauhid ini khawatir nanti kepleset dan seterusnya. Nah, tentu Prof Imam kita meyakini memiliki kompetensi begitu untuk membahas soal ini. Bagaimana kita mencari Tuhan di mana begitu Prof, agar kita juga setiap hamba-hambanya ini kan ingin dekat begitu ya. Dan tentu ending-endingnya kita ingin bahagia dan juga selamat begitu, baik di dunia maupun di akhirat. Saya kira ini dambaan semua umat manusia, semua hamba Tuhan begitu. Monggo Prof Imam, Tuhan itu seperti apa, kemudian di mana sesungguhnya kita mau mencarinya begitu Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tentang Tuhan itu pertanyaan yang amat berat. Ya, kalau Mas Lutfi mengatakan saya punya kompetensi, tentu juga tidak. Saya ini bukan ahli akidah ya. Usuluddin kalau di dalam disiplin ilmu keagamaan itu. Saya bukan ahli bilang itu. Tapi karena umur saja, saya umurnya sudah 75 tahun, tentu punya pengalaman-pengalaman, termasuk juga pengalaman bagaimana mengenali Tuhan, bagaimana mencari Tuhan. Nah, tentu kalau sudah agama ini, pedoman saya ya Al-Quran dan Sunnah. Yang dikatakan bahwa di hadis Nabi mengatakan taraktu fikum amraini intamasaktum bihima lan tadillu abadan.
kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua pusaka abadi. Manakala kau berpegang teguh kepada dua pusaka ini, maka kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata rasulih. Nah, ini yang harus kita pegang. Dan itu dalam hal mencari Tuhan yang saya tanyakan, saya juga pertanyaan berat itu juga bersandar kepada ajaran itu. Nah, di dalam Islam itu sebetulnya Tuhan tidak boleh dicari. Nah itu. Kenapa? Karena memang mencarinya juga tidak akan ketemu. Dikatakan bahwa Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai. Mata kita kan bisa kita gunakan untuk melihat jagat raya ini. Kita menemukan berbagai macam jenis yang kita lihat, benda yang kita lihat. Semua jenis yang pernah kita lihat itu tidak sama dengan Tuhan. Lalu dikatakan juga laisa kamitslihi syai'un. Iya kan, yang serupa dengan beliau saja itu tidak ada itu ya. Nah kalau sudah seperti itu bagaimana kita nyari? Karena itu nyari itu sudah keliru. Keliru ya? Nyari itu sudah keliru. Nah, karena itulah orang kuno ya, orang sesepuh-sepuh sampai di pedesaan gitu kan. Kalau ada orang mencari Tuhan lalu diartikan sama halnya mencari sangkarnya angin, susuknya angin. Angin kok dicari yang ada itu kan sangkar susunya burung, sangkarnya burung ada. Tapi kalau sangkarnya angin kan tidak ada. Tidak ada, Bro. Mencari gali kangkung. Tanaman itu sayur kangkung. Sayur kangkung. Di dalam batang kangkung itu apa itu? Gali kangkung. Iya. Kan kosong, mau cari gali. Iya. Gali bambu. Yang punya gali itu kan pohon jati, pohon asam, gitu kan? Bambu itu lubang, nggak ada galinya. Iya. Iya. Nah, makanya kalau disuruh mencari gali kangkung kan tidak ketemu. Betul. Maka untuk apa nyari sesuatu yang tidak mungkin ketemu? Susuing sangkarnya burung, sangkarnya angin, gali kangkung, gali bambu tidak akan ketemu. Tapi bisa dirasakan perangin. Bisa, tetapi tidak akan ketemu. Itu yang kita rasakan, yang sifatnya subjektif. Maka lalu caranya gimana? Kan begitu? Iya, karena abstrak itu, Bro. Caranya gimana? Kita ini kan ditolong, syahadat saja kan dua. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan begitu? Ada Allah, ada Rasul. Di Quran itu kalau ada kata-kata Allah, ada kata Rasul. Dan antara Allah dan Rasul itu di surat An-Nisa ayat 150, 151 itu tidak boleh dipisah-pisahkan. Yang memisah-misahkan antara Allah dan Rasul, nu'minu bibatin wa nakfuru bibatin itu kan. Dan hal demikian untuk mengambil jalan tengah, maka dikatakan di surat An-Nisa 151 itu ulaika humul kafirunal haqq. Mereka itu kafir yang memisah-misahkan antara Allah dan Rasul. Kafir yang hak, yang nyata. Iya. Coba sama baca. Juga dikatakan di surat Al-Ahzab itu kan, ayat 56 itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahwa Allah dan malaikat selalu nyambung, yusollu 'alan nabi. 'Alan nabi itu Rasul Muhammad. Kalau kita katakan sholawat, nanti kita suruh bunyi Allahumma sholli ala Muhammad. Ya memang benar, tapi nyambung gitu. Nur ala nur. Bahwa Allah dan malaikat itu nyambung kepada connect. Gitu kan? Maka lalu diperintah ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Maka kalau mencari Allah tidak mungkin ya. Maka carilah yang dengan Allah, yang dekat, yang bersama Allah. Tidak saya dekat, bersama, yang nyambung dengan Allah.
yang bersama Allah, yang serta Allah, yang dengan Allah, yang ketika nama Allah disebut, nama beliau disebut, yang tahu rahasia Allah, yang pernah ketemu dengan Allah, orang itu pernah ketemu dengan Allah, yang memberitakan agama ini kepada kita dari Allah. Siapa itu? Muhammad sebagai Rasul itu. Ada kata Allah, ada kata Muhammad. Pernah ketemu bro ya? Kan waktu kisah Mi'raj, Isra Mi'raj. iya tuh kan? Betul. Kan dipanggil oleh Allah Di Sidratul Muntaha bro ya? Biasanya kisah-kisah tentang Mi'raj. Betul. Itu diceritakan bahwa Muhammad sowan kepada Allah. Betul. Ketemu Allah. Mula-mula didampingi oleh Jibril. Tapi pada titik tertentu Jibril tidak mampu. Akhirnya Muhammad sendiri. Satu-satunya yang bisa nyampe kepada Allah itu adalah Muhammad. Makanya tidak usah cari Allah, karena Allah memang tidak bisa dicari. Cari siapa? Cari orang yang memberitakan tentang Allah. Orang yang memberitakan tentang Allah itu ketika nama Allah disebut, nama beliau disebut. Syahadat saja tidak cukup, banyak asyhadu alla ilaha illallah. Tapi harus disebutkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu kesatuan. Cari Muhammad. Jadi cari Muhammad nanti akan otomatis ketemu Allah. Nah, mencari Nabi Muhammad di mana, bro? Nabi Muhammad, suami Khadijah, anak Abdullah dan Aminah sudah wafat. Sudah dimakamkan di Masjid di Madinah, di Masjid Nabawi. Urusan agama bukan urusan jasad. Oh. Urusan agama adalah urusan yang ada di dalam tubuh. Namanya adalah ruhani. Ruhani ini yang kita cari. Jangan tubuhnya. Allah tidak melihat tubuhnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Inna akramakum indallahi atqakum, yang ada di dalam dada itu takwa. Makanya cari ruhani Muhammad itu. Ruhani itu disebut Abul Arwah, bapaknya ruh. Nah, bapaknya ruh itu ada di mana sekarang? Nah, kita tidak boleh ngarang dalam agama itu. Kita cari di Quran. Nah, Quran mengatakan apa? Al-Quran di surat Al-Balad mengatakan la uqsimu bihadzal balad wa anta khilum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Kami bersumpah demi negeri bahwa engkau ya Muhammad ada di tempat yang mulia ini. Tempat yang mulia itu kalau Quran mengatakan Baitullah, bukan Ka'bah. Baitullah. Baitullah itu ditandai oleh Ibrahim atas perintah Allah dengan bangunan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sebetulnya adalah tanda bahwa disinilah sebetulnya Baitullah itu. Dan tempat itu juga disebut-sebut oleh semua kitab suci. Taurat menyebutnya jantung alam, Zabur menyebutnya pusat dunia, Injil menyebutnya sumbu alam, Quran menyebutnya rumah Allah. Lalu orang Jawa ikut-ikut memberi sebutan pusering bumi. Puser itu udel. Iya, pusering bumi. Iya kan? Orang Jawa kan nyebut pusering bumi. Ya di situ itu. Muhammad kan itu tuh. Wa walidi wa mawala. Wa anta khilu bihadzal balad. Kau di tempat yang mulia ini. Wa walidi wa mawala. Demi bapak dan anak. Bapaknya siapa? Muhammad itulah namanya Abul Arwah, bapaknya Ruh. Lalu anaknya siapa? Ya roh, semua roh yang di tubuh manusia itu sebetulnya adalah anaknya Muhammad. Anak turunan sebetulnya Rasulullah Muhammad. Ketika kita bicara agama, jangan bicara jasmani, tapi bicara ruhani. Jangan bicara jasmani, jangan bicara fisik.
Jangan bicara fisik, jangan bicara zahir, tapi bicaralah intinya ialah batin itu. Oh. Nah, roh itu di mana? Di situ. Di Baitullah. Di Baitullah itu kalau menurut Quran. Kalau Zabur, kalau Taurat jantung alam. Zabur nyebutnya pusat dunia. Sungguh alam. Rumah Allah. Pusat alam. Disitulah sebetulnya. Makanya kalau orang sholat, orang nyembah Allah harus menghadap ke tempat itu. Orang seluruh dunia yang muslim menghadap kiblat, menghadap kiblat. Coba bayangkan, setiap hari 5 kali, setiap hari kan 5 kali. Ya. Itu orang penduduk bumi. Itu yang sholat fardu, belum yang sholat sunnah, Ya, harus menghadap ke tempat itu. Yang Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Australia menghadap barat. Rusia menghadap ke selatan. Rusia ke selatan. Orang Yaman menghadap utara. Orang Eropa menghadap ke timur. Oh, Eropa ke timur? Iya kan? Nggih. Semua penduduk bumi 5 kali sehari semalam menghadap ke satu titik. Mohon maaf, Amerika kemana, Bro? Amerika kan bisa ke sana, bisa ke sini kan kalau kita lihat. Oh iya. Coba kalau bumi bulat. Kalau bumi bulat. Iya kan? Iya. Mana yang dekat kan itu? Mana yang dekat? Nah, lanjut, Bro. Yang demikian ini tidak banyak orang yang bertanya. Ada rahasia apa di tempat itu? Kok penduduk bumi semuanya 5 kali sehari semalam harus menghadap tempat itu? Tempat itu ada rahasia apa? Apa rahasianya, Bro? Ya tadi katakan wa antahilum bihadzal balad, bahwa engkau ada di tempat yang mulia itu. Rohani kita itu ketemu bapaknya di tempat pertemuan itu. Makanya sholat juga harus berada di tempat itu. Secara ruh ya? Secara rohani. Secara jasmani, secara fisik secara tentu jasmani sholat ada di mana-mana kan, di semua permukaan bumi secara jasmani. Secara jasmani. Tetapi ruhaninya harus di tempat itu. Makanya dikatakan di surat Al-Baqarah, katakan wattahidu mimma maqami Ibrahim musholla. Ambillah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Iya. Dan kalau kita berada di situ, di makom Ibrahim, maka dikatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Oh, dicabut semua penyakit hati. Di mana nyabutnya? Tajri min tahtihimul anhar. Yang di bawahnya mengalir sungai. Apa ada sungai di sini, Bro? Itu Al-Zamzam itu. Oh. Diambil berapa saja tidak pernah habis. Kapan saja, berapa saja, tidak pernah habis. Iya. Waktu ada tamu sekian juta sehari waktu musim haji, tidak pernah habis. Berarti kita sebagai hamba Allah, Prof, sebagai umat Islam, umat manusia ya, kalau kita itu bisa dekat dengan Rasulullah yang bersama Allah begitu, tentu itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Segala problematika, permasalahan, selesai. Kita minta solusi, selesai. Nah, pertanyaannya bagaimana ruhnya agar nyampe di situ? Sedangkan tadi Prof bicara agama itu bicara ruh, jasmani kita sholat. Nah, untuk mencapai sholat khusyuk, ngapunten, Bro, itu kan gak semua orang. Jasmani kita sholat, tapi ruh kita itu pikiran bisa kemana-mana begitu. Kalau ruh itu apa? Ingatan. Zikir. Ingatan kita harus berada di tempat itu. Iya. Ingatan kita harus berada di situ. Hanya itu sulit. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka lalu pikiran kita kemana-mana. Itu yang tidak boleh. Maka disebut orang yang begitu Allahu Akbar, tapi ingatannya kemana-mana, itu tidak lebih dari sekedar bersiul-siul dan bertepuk tangan. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiatan. Tidaklah sholat di tempat itu kecuali hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan. Makanya lalu kami katakan harus sholat khusyuk tadi. Sholat khusyuk itu adalah sholat yang ketika kita sholat yakin ketemu Tuhan.
bertemu Tuhan. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yang ketika sholat ketemu Tuhan. Nah, ketemu itu gimana? Kita ketemu Tuhan, mau mencari Tuhan tidak bisa kok. Lah ya. Maka yang penting bisa menjawab dua pertanyaan. Kapan bertemu? Bertemu pasti ada waktu. Betul. Mas Lutfi ketemu sama saya ya sekarang ini ketemu. Ya. Setelah sholat Isya. Betul. Ya kan? Waktu kapan? Waktu. Di mana bertemu? Di ruang tamu saya. Ketemu Tuhan juga gitu. Kapan bertemu? Ada waktu-waktu bertemu dengan Tuhan. Ialah waktu Isya, waktu subuh, waktu Zuhur, waktu Asar, waktu Maghrib. Itu adalah waktu-waktu pertemuan dengan Tuhan. Minimal 5 waktu. Tapi kita juga harus bisa jelaskan di mana tempat bertemu. Ternyata tempat bertemu itu sudah ditentukan. Wattakhidhu mimma qomi Ibrahim musholla, ambillah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Itulah kiblat. Makanya sholat harus menghadap ke kiblat. Tidak hanya menghadap, ingatannya harus berada di kiblat. Hanya itu lalu jadi berat. Begitu ingat pulang kemana, kembali lagi, ingat lagi, kan itu. Artinya manusia ini jasmani rohani dua-duanya harus menghadap kiblat. Ya. Jangan hanya jasmaninya saja, tapi Prof mengatakan seperti bersiul dan apa itu? Bertepuk tangan. Tapi rohaninya juga, Prof. Ya? Rohaninya tidak hanya menghadap, rohani itu ingatan. Harus di sana. Ingatannya ada di sana. Tapi itu juga berat, makanya juga dikatakan atakmurunan nasa bil birri. Mengapa nasmu itu kamu ajak kepada kebaikan, ajak sholat, gitu. Wa atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum, kamu melupakan dirimu sendiri. Padahal kamu baca kitab. Apalah takilun? Kenapa tubuhmu kamu ajak ke masjid? Menghadap ke kiblat. Allahu Akbar, tapi melupakan dirimu sendiri. Dia lalu pergi kemana-mana tadi, ingat mana-mana tadi. Oh iya. Padahal kamu baca kitab, kamu baca dirimu sendiri. Kitab yang ada di dalam dada ini. Iya. Apalah takilun? Apakah kamu tidak berakal? Oh iya. Mas Lutfi tadi kan tubuhnya ke masjid. Betul, Bro. Begitu lalu menghadap kiblat, Allahu Akbar, apa yang diingat? Ya, kadang pikiran kemana-mana. Kemana-mana itulah sama dengan bersiul-siul dari tengkorak. Itu apa namanya, asarnya, bekasnya kaitan dengan sholat kan tanha anil fahsya'i wal munkar, Bro, ya. Mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian belum tanha anil fahsya'i wal munkar. Belum lagi yang tercabutnya penyakit hati tadi, Bro. Karena ketika, berarti ngapunten, Bro. Ini ada satu pertanyaan, ketika orang itu sudah rajin sholat begitu, bahkan tepat waktu berjamaah kadang juga, Bro, ya. Tapi kemudian penyakit-penyakit hatinya masih banyak yang menempel. Iri, hati, dengki, dendam. Karena tidak dicabut. Karena mencabutnya itu ada tempat mencabut penyakit hati. Itulah di makom Ibrahim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami cabut apa yang ada di dalam dada ini, penyakit hati min ghilin itu. Di mana? Tajri min tahtihimul anhar, di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Itu kalau sholatnya khusyuk, Bro. Iya, dicabut penyakit hatinya. Kalau tidak di situ maka juga dicabut. Akhirnya malah bertambah walaupun dia sholat. Iya. Sholat harus di tempat bertambah itu. Pemirsa, tambah dadi. Fazadahumullahu maradhan, kan itu. Nggih. Allah akan menambah penyakitnya itu, tidak dicabut, malah ditambah. Iya. Prof tadi menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu satu-satunya manusia yang pernah atau bertemu langsung dengan Allah begitu, Prof. Ya, malaikat Jibril aja tidak bisa begitu. Kalau nabi-nabi sebelumnya bagaimana, Prof? Tidak ada keterangan itu. Oh, tidak ada. Berarti riwayatnya hanya Nabi Muhammad ya. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu. Oh, yang awal dan yang akhir, yang dhahir dan yang batin. Betul.
Jadi tidak usah susah-susah Prof ya untuk mencari Tuhan, mencari yang dekat yang bersama Allah, yaitu Nabi Muhammad begitu Prof ya. Itu apakah dengan bersolawat aja cukup Prof? Ingatan. Oh ingatan ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ingat dan sholat itu. Oh. Membersihkan hati itu lewat ingat dan sholat. Tapi sholat itu harus ada tempatnya. Tempatnya di tempat itu. Tubuhnya bisa di mana-mana, tapi saja. Ingatannya harus berada di tempat Betul, itu. di belahan bumi manapun, di negara Kalau ahli manapun. tasawuf mengatakan wusul itu kan. Iya. Kalau sebetulnya tidak usah seperti itu ya boleh-boleh aja lah itu. Tetapi sebetulnya berada di tempat pertemuan dengan Tuhan. Oke, mumpung saya ingat tadi Prof menyinggung soal tasawuf ini. Kalau bicara tasawuf kan dikatakan ada syariat, tarekat, hakikat maupun makrifat. Ini tentu menarik kalau bicara teologi, Prof. Artinya terkait ketuhanan. Tadi waktu kita masih off air, Prof, belum siaran. Tadi Prof menyampaikan apa itu namanya yang bahwa itu loh Prof, Tuhan itu seperti aku, dia dan seterusnya tadi Prof. Nah, itu seperti apa tadi itu? Tidak perlu itu disampaikan. Oh tidak perlu? Tidak perlu. Itu interpretasi para ulama gitu. Oh Kalau saya tidak seperti itu. Oh iya. Allah itu tidak usah dibicarakan. Oh. Allah itu memang laisa kamitslihi syai'un. Jadi sesuatu yang Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Oh iya. Maka kalau cara saya itu kan menggunakan logika saya. Oh, tapi bukan logika liar. Oh iya. Tapi logika yang menganut apa yang dikata oleh Al-Qur'an. Carilah siapa yang dengan Allah. Siapa yang bersama Allah. Siapa yang selalu serta Allah. Siapa yang selalu sambung dengan Allah. Di surat Al-Ahzab ayat 56 itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nyari Allah sulit, Allah pun sudah bersambung, berkomunikasi, sudah connect dengan Muhammad Rasulullah, pembawa risalah. maka lalu kita kepada Muhammad. Kita tidak perlu sibuk-sibuk membahas soal hakikat ya Prof ya. Jauh usah. Nah, perlu. Kasihan pemirsa juga nanti ya. Itu kan kelihatan, itu kan sudah penjelasan itu sudah jelas. Tadi maunya saya nyerempet hakikat itu. Prof yang jelaskan. Iya tidak perlu. Karena kita yang praksi saja yang sudah termaktub tertera dalam Al-Qur'an ya Prof ya. Berhakikat itu apa sih artinya? Berhakikat itu kan kita di sini tapi berhakikat. Betul. Merasa berada di Baitullah itu namanya berhakikat. Betul. Saya ada di sini tapi berhakikat ada di Baitullah. Iya. Karena gini di kiblat Prof ya. Karena alamat itu menjadi penting kan. Saya kan selalu katakan alamat. Kita ini kehilangan alamat pembinaan ruhani. Oh iya. Kalau yang terkait dengan tubuh, yang terkait dengan jasmani kan ada sekolahnya. Betul. Ada mulai dari TK sampai universitas. TK atau PAUD ya? PAUD sampai universitas. Gitu kan? Berlatih bertani, berlatih beternak, berlatih berdagang, berlatih teknologi kan gitu kan? Itu ada tempatnya. Tapi kalau urusan ruhani itu adalah wilayah Tuhan. Yas'alunaka 'anir ruh quliruh min amri rabbi. Urusan Tuhan itu. Ya wal ma'utitu minal ilmi illa qalila. Kita ngikut aja. Sedikit aja. ya. Pembinaan ruhani itu di mana? Pembinaan ruhani itu di rumah ruhani. Rumah ruhani itu mana? Rumah ruhani itulah yang tadi saya sebut Baitullah itu. Betul. Maka kemudian ulama disebut rohaniwan Prof ya. Ruhaniawan. Ya. Bukan jasmaniawan. Iya. Iya kan? Betul. Di situ pembinaan ruhani.
Makanya kita 5 kali sehari semalam supaya menghadap dan ingat tempat itu. Untuk apa? Penyakit rohani kita itu akan dicabut. Dan kalau kita selalu berada di situ, maka di surat Shad ayat 46 mengatakan inna akhlasnahum bi khalisatin dzikratan. Aku menjadikan hati itu damai, sejuk, tentram, berakhlak mulia. Dengan cara apa? Dzikratan, ingat rumah. Rumah mana? Rumah rohani itu. Nah, Wa innahum indana laminal mustofainal ahya. Orang yang selalu ingat rumah, karena rumah itu adalah pembinaan rohani, maka bagi Allah akan dicatat orang ini sebagai manusia pilihan terbaik. Rumah rohani. Dengan cara apa? Ingat, sholat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasholla. Jadi lewat cara-cara ini aja sudah mudah. Tidak usah berputar-putar. Kita harus melakukan sekian ribu zikir, gitu kan? Berhari-hari. Ingat tempat itu aja, merasa berada di tempat itu namanya ingat. Yang dituntut itu bukan mulut, yang dituntut itu yang punya mulut. Yang punya mulut itu apa? Roh. Makanya katakan mulutku, mataku, hidungku, telingaku, otakku. Akulah yang punya mulut, akulah yang punya mata, akulah yang punya telinga, akulah yang punya pikiran. Aku itu siapa? Itulah yang datang dari Allah. Ketika kita umur 4 bulan 10 hari, diterangkan di surat As-Sajdah ayat 9 dan juga surat Shad ayat 72 itu. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Roh itu sebetulnya yang punya mulut, yang punya mata, yang punya telinga, yang punya otak. Seringkali kita ini konsentrasi kepada alat. Otak itu alat, mata itu alat, mulut itu alat, telinga itu alat, hidung alat. Nah, yang punya alat dilupakan. Yang punya alat dilupakan. Yang mendengar itu sebetulnya bukan telinga. Yang mendengar itu yang punya telinga. Betul. Yang melihat itu bukan mata, tapi yang punya mata. Betul. Yang mikir itu bukan otak, tapi yang punya otak. Siapa itu? Roh ini loh. Roh inilah yang punya. Karena itu ketika malam kita tidur, mata kan masih ada, telinga kan masih ada. Tapi kenapa ketika kita tidur telinga tidak bisa mendengarkan? Iya. Itu dijawab itu di surat Az-Zumar ayat 42. Az-Zumar 42. Iya. Dikatakan Allahu yatawaffa anfusakina mautiha walati lam tamut fi manamiha. Dan Allah menggenggam roh orang yang tidur. Iya. Karena rohnya itu tidak di situ, maka tubuh ini sudah tidak ada fungsi apa-apa karena yang punya tidak ada. Iya. Baru nanti dikembalikan, mulutnya bisa ngomong sendiri. Waktu bangun tidur. Bangun tidur itu telinganya bisa dengar, matanya bisa lihat, kan itu. Karena yang punya sudah ada lagi. Kalau bicara ruh itu kan memang tadi Prof di ayat berapa tadi? Ayat apa tadi? Allah memberi pengetahuan kecuali ya sedikit, illa qalila tadi. Kemudian juga sesuatu yang abstrak, Prof. Kalau bicara ruh ini, kemudian tetapi kan seringkali memang orang kalau bicara agama itu pasti yang sifatnya yang material. Begitu, artinya yang nampak begitu. Ukurannya itu ukuran-ukuran fisik misalnya kan. Ketika sudah sholat, yang penting sudah sholat. Tapi esensinya ruhnya ternyata tidak sholat. Puasa juga demikian. Makanya sudah puasa tapi masih menggunjing. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dahaga. Kamin so'imin laisalahu bin syami. Rugi, Bro ya. Iya, karena yang puasa itu tubuhnya, padahal yang disuruh puasa itu adalah mukmin. Ruhnya. Roh itu disebut iman.
Makanya ya ayyuhalladzina amanu hiru kayak gitu kan. Orang-orang yang beriman. Iman itu sebetulnya adalah kepercayaan. Amana yu'minu imanan. Ya, fi'il madhi mudhari' masdar itu. Ya, kalau itu masdar kan benda. Benda. Kalau benda kan bukan percaya. Isim itu. Kalau benda kan bukan percaya. Bukan. Kepercayaan. Ya, betul. Di dalam diri kata kita benda abstrak itu. Kata dalam diri kita itu ada kepercayaan. Okay. Kepercayaan siapa? Kepercayaan Allah yang ada di dalam dada kita ini. Okay. Lah inilah yang disuruh untuk berpuasa, yang disuruh untuk sholat. Kalau tubuhnya tidak disuruh. Kalau tubuh itu disebut insan sebetulnya. Disebut anas, disebut al-basar, disebut bani Adam, disebut ins. Yang selalu konotasi negatif. Betul, betul. Innal insana li rabbihi lakanu. Tubuh ini ngajak kepada kehidupan dunia, kepada Tuhan aja ingkar. Innal insana la yadgha. Insan itu selalu lebih-lebihan melampaui batas. Innal insana la fi khusrin. Innal insana khuliqa halu'a. Idza masau sarru jazua wa idza masaul khairu manu'a. Ilal musallin, kecuali orang-orang sholat kan itu. Iya, negatif. Ladul mubin, zoluman jahula, kafuro, cidara, doibanya satu. Di surat ini tuh, lakot khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Segera belum ikam sumarodatnahu asfala safilin. Kemudian kita kembalikan kepada jelek lagi. Jadi kalau bicara ya ayyuhalladzina amanu di Al-Qur'an, Prof, itu sesungguhnya yang disapa oleh Allah itu ruhnya yang disuruh. Ruhnya yang itu tidak terikat dengan suku, bangsa, ya semua roh yang ada di dunia. Tapi kalau ya ayyuhan nas itu fisik. Fisik. Kayak seperti di Al-Hujurat 13, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin ya, wa unsa. Yang laki-laki perempuan itu kan itu tubuh. Lita'arafu itu tubuhnya. Tubuhnya. Jasmaninya. Ya, tapi kan diteruskan inna akramakum indallahi atqakum. Roh lagi. Ketakwaan ternyata yang dinilai oleh Allah. Bukan bangsamu, bukan jenis kelamin, bukan suku. Artinya nasab berarti juga, mohon maaf, Prof, kan kemarin-kemarin kita sempat membahas soal nasab. dibicarakan nasab itu sebenarnya. Kalau nasab itu bicara tubuh. Tubuh itu tidak akan dilihat. Saya keturunan ini, nasab ini pasti saya nanti ya, atau kedudukannya merasa lebih mulia begitu. Ya kalau gitu. Karena darah biru misalnya. Tidak ada darah biru. Bangsawan nengrat. Semua merah sebetulnya. Priayi. Ya kan? Yeah. Cobalah kita itu kenal sejarah. Ya kan? Belajar dari sejarah. Kanan, anaknya siapa kan? Nabi Nuh. Kalau sekarang Kanan itu kan Gus ya. Ini sensitif ini. Bener loh. Ini anaknya Nabi. Anaknya Nabi kan? Betul. Bukan kok kalau saya mengada-ada. Kanan itu anaknya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu seorang Rasul. Betul. Kan? Istrinya Nabi Nuh. Itu kan Duria. Istrinya Nabi Lut gitu kan? Betul, Bro. Anaknya Nabi Adam, Habil dan Qabil. Ya, terutama kok Qabilnya ini. Iya toh. Kan seperti itu. Kok kita lalu kemudian mengaku-ngakukan keturunan. Iya. Lebih tinggi mana Kanan sama si anaknya orang-orang yang disebut mereka itu tidak ada gunanya sebetulnya. Karena betul. Itu perselisihan. Karena ruh agama. Ya, perselisihan seperti itu sebetulnya tidak perlu. Jasmani, biologis. Jangan sampai lalu kita itu bermusuhan gara-gara bicara sesuatu yang tidak perlu. Betul. Jadi nasab itu biologi semua, Prof, ya. Fisik, jasmani itu. Ya. Dan itu bukan indikator yang Allah nilai. Bukan, kan juga katakan Allah yang duru ila suariku bala sabiku bala yang duru ila. Apa yang ada di dalam hati, bukan hati. Apa yang ada di dalam hati. Roh itulah urusan. Betul. Agama itu menyelamatkan ruh agar yang ditiupkan oleh Allah kepada tubuh manusia sepanjang zaman itu bisa kembali
Sisa innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Yang dari Allah itu siapa? Ya roh itu. Iya. Akan kembali untuk menyelamatkan Allah. roh itu loh sebetulnya, agar bisa kembali. Betul. Puncak keselamatan kebahagiaan itu manakala bisa kembali kepada Allah. Kan begitu. Berarti tidak semua bisa kembali, Bro. Ya kalau tidak tahu jalan menuju kembali. Iya. Gitu kan? Sampai nanti kan bisa kembali. Betul, Bro. Karena sampean tahu jalan menuju pulang. Tahu arah. Tahu rumah sampean alamatnya masih ingat. Masih. Oleh-oleh pulang cukup. Siapa yang akan buka kunci ketika sampean tahu. Itu kan lebih senang. Betul. Karena apa? Karena datang ke rumah saya itu dia kan senang tadi. Iya. Janji. Iya. Tapi ketika pulang jauh lebih senang daripada ketika berangkat. Betul. Manakala satu tadi tahu jalan menuju pulang, tahu alamat pulang. Betul. Oleh-oleh ketika pulang, gitu kan? Misinya ke sini tadi loh. Iya, Prof. Sudah terpenuhi wawancara dengan saya. Sudah dapat video dari Prof Imam. Lalu juga tahu siapa yang akan menerima ketika kita pulang, tidak? Betul. Lebih gembira. Jadi kita pulang itu lebih menyenangkan sebetulnya. Iya. Karena itu tidak perlu takut pulang. Asalkan 4 hal itu telah Betul. Tapi ini kalau nanti dipanjangkan, Prof, ini pulang yang dimaksudkan pulang yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu pemirsa ya. Kematian itu kan. Itu tentu sesuatu yang barangkali sebagian besar kita ini kan, takut, Prof. Sampai tadi kan temanya mencari Tuhan tadi. Nah, oke, Prof. Kembali ke jauh-jauh. Iya lah, ya jauh ini mencari Tuhan, tapi kemudian sudah melebar. Ini kita juga sudah panjang tadi, Prof, soal ini, Prof. Tapi kuncinya apa, Prof, sesungguhnya? Memang banyak di antara kita yang berusaha mencari Tuhan ini di mana. Jadi dibendakan begitu loh. Ya, kalau tidak dibedah gimana? Kita ini tidak boleh ngomong tanpa tahu barang yang diomongkan. Makanya menyebutnya saja juga kita tidak bisa disamakan dengan makhluk. Sebutnya kan kita zat begitu. Kita itu zat Allah begitu, Prof. Kita itu seringkali ngomong tapi tidak tahu barang yang diomongkan. Akhirnya lalu menjadi bingung, tidak menjadi jelas. Padahal dalam agama ini loh, mengajarkan agar jangan ngomong kalau kita tidak tahu benda yang diomongkan. Makanya ada ayat Quran mengatakan la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu dekati sholat ketika kamu sedang mabuk sampai kamu tahu apa yang kamu omongkan, kan begitu. Nah itu penafsirannya seperti apa, Bang? Orang mabuk itu apa? Orang mabuk itu kan banyak ngomong. Tapi tidak tahu barang yang diomongkan kan. Di mana-mana orang mabuk itu banyak ngomong tapi tidak tahu barang yang diomongkan. Pokoknya ngomong. Itu kalau mabuk yang dalam arti minuman kelas itu teler itu, Prof. Nah iya, apalah bahasanya. Tapi orang teler itu yang penting kan ngomong, tapi tidak tahu barang yang diomongkan. Betul, dan ngelantur ngomongnya. Itu tidak boleh. Jangan sholat ketika kamu sedang mabuk. Jangan-jangan kita ini dalam beragama pun banyak ngomong tapi tidak tahu barang yang diomongkan. Baik, Prof, kita sudah setengah jam lebih tadi, Prof, 30 menit lebih. Ini Prof untuk memberikan kesimpulan ini, Prof, konklusi. Karena kalau bicara mencari Tuhan ini kan salah satu bagaimana kita ini beragama tentunya. Jadi sudah panjang lebar tadi Prof menjelaskan. Nah, sekarang kesimpulannya seperti apa, Prof? Agar kita ini sebagai hamba Tuhan itu bisa dekat dengan Tuhan tadi melalui Nabi Muhammad. Tapi secara praktisnya itu, Prof, kira-kira poin-poin itemnya apa aja yang barangkali bisa ya dibuat oleh-oleh untuk pemirsa ini. Item-item agar kita ini dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan, sehingga segala barangkali keinginan, hajat, cita-cita, obsesi ini semuanya maunya ini, Prof, ya. Itu Allah kabulkan semua begitu. Monggo, Prof. Jadi Mas Lutfi kesini kan nanya tentang konsep tentang ketuhanan. Saya sudah bilang saya ini bukan ahli usuti, saya bukan ahli akidah. Hanya bekal saya itu adalah umur yang sampai sekarang sudah 75 tahun berjalan.
75. Tentu jalan yang saya lewati itu memberi pelajaran kepada saya. Betul. Tapi saya tidak hanya mendasarkan kepada apa yang saya lewati, saya juga mendasarkan kepada apa yang dipesankan di Rasul untuk jadi pegangan. Apa? Adalah kitab Allah wa sunnata rasulihi. Ya kan? Saya mempelajari dari sisi itu. Nah, kesimpulan saya dalam hidup ini, kalau Allah tidak bisa dicari, ya saya tidak mencari Allah. Saya mencari yang dengan Allah, yang bersama Allah, yang serta Allah, yang Allah selalu nyambung dengan orang itu. Di surat Al-Ahzab ayat 56 itu. Nah, saya mencari yang dengan Allah, yang bersama Allah, yang serta Allah. Siapa? Rasul. Ya kan? Mencari Rasul. Rasul di mana gitu kan? Kita harus bisa membedakan antara Nabi dan Rasul. Tubuhnya itulah Nabi. Suaminya Khadijah, anaknya Abdullah dan Aminah itu adalah Nabi. Nabinya sudah wafat. Ayahnya Fatimah. Tapi roh itu tidak pernah wafat. Kalau nabinya suami Khadijah, anak Abdullah Aminah, kakeknya siapa? Hasan Hussein. Ayah Fatimah. Itu sudah wafat. Dimakamkan di Masjid Nabawi di Madinah. Urusan agama bukan urusan jasmani yang jasad itu, urusan rohani. Yang dikatakan bahwa agamawan itu adalah rohaniawan, kan itu. Lah rohani Muhammad itu di mana? Jangan ngarang, tanya Quran. Kok di Quran mengatakan la uqsimu bihadzal balad wa antaqilum bihadzal balad wa walidi wa ma walad, di tempat yang mulia itu. Di mana? Baitullah. Baitullah juga gaib, tapi dimudahkan oleh Allah. Ada tanda Baitullah, ialah bangunan Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim atas perintah Allah. Hanya tanda saja. Tanda saja, rumah Allah kan di situ kan, simbolik. Maka kalau mencari Allah kita kesulitan, mencari yang dengan Allah, yang bersama Allah, yang serta Allah. Rasul di mana? Juga tidak bisa kita cari di mana Rasul itu. Di Baitullah. Baitullah gaib, maka lalu kemudian ada di Masjidil Haram. Maka lalu kita katakan di surat Al-Baqarah 144 kalau salah, qad narota qaruba wajhaka fis sama falan waliyanaka kiblat falan kan bantang doha fawali wajhaka satrul Masjidil Haram. Palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satrul Masjidil Haram. Ayat-ayat tentang ini jumlahnya banyak sebetulnya. Jadi memang disuruh mewalingkan wajah kita. Lah wajah kita itu apa? Wajah tubuh? Bukan. Wajah ruhani. Lalu apa? Ingatan kita supaya selalu ketika kita ingat tempat di situ. Ingatan hati ya Pak ya. Disitulah ikatan, di situ kita ketemu Allah dan Rasulnya. Itu beres urusan. Beres sudah urusan. Kalau berdoa ya merasa sowan di situ. Iya. Jangan lalu ketika kita berdoa, kita ngomong, lalu kita tidak tahu banyak yang diomongkan, apalagi kita lalu belayang kemana-mana. Ketika berdoa merasa sowan, berada di tempat doa. Wanta itu mimma komi Ibrahim musola. Kan mudah sekali sebetulnya. Karena itu kalau ingin mendekat kepada Allah, agar dekat dengan Allah, maka ingatlah Baitullah. Ingatlah Masjidil Haram. Di dalam tengah Masjidil Haram itu ada bangunan namanya Ka'bah. Itu tanda bahwa di situ adalah Baitullah. Usering. Betul. Terima kasih banyak Prof Imam, matur nuwun, syukron. Mudah kan? Mudah sekali. Ada jawaban kan jadinya. Ada rumusan yang mudah kan? Betul. Mudah-mudahan bermanfaat begitu kepada pemirsa, menambah ilmu pengetahuan, menambah wawasan, dan tentu kita
berterima kasih pada Prof Imam dan berharap Prof tidak bosan-bosan untuk memberikan ilmu wawasan kepada kita semua pemirsa ya. Jadi luar biasa tadi yang beliau sampaikan itu, luas sekali begitu. Sekali lagi terima kasih Prof. Kembali. Sehat selalu. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Betul. Bahan renungan. Jadi jangan lalu cepat-cepat inilah yang paling benar tidak. Oh, saya sendiri kan semoga bisa dijadikan sebagai bahan renungan. Betul, dan bahan pertimbangan. Betul. Tentu semua kembali kepada yang menerima informasi. Betul, terutama kalau kita yang muda-muda tentu ya kalah dengan Prof. Satu dari sisi usia, kemudian dari sisi pengalaman, kemudian juga jam terbang Prof. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.